Sambutan yang pertama adalah sambutan oleh Koordinator Presidium Majelis Daerah KHMI Surabaya, Kanda Taufikur Rahman SHMD. Kepada Kanda Taufikur Rahman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Presidium Majelis Wilayah Indonesia Timur yang dalam kesempatan ini diwakili Kanda Dr. Agus Mahfud Fauzi MPD selaku Presidium Majelis Wilayah Indonesia Timur. Yang terhormat Kanda Yunda yang dalam kesempatan ini hadir dengan kita semuanya. Pertama, Profesor Dr. Ahmad Basri, yang kedua Profesor Warsono, yang ketiga Prof. Afdal, Kanda Farid, segenap Presidium Majelis Daerah yang berkesempatan hadir dalam kesempatan ini, Mas Agus Sarwanto, Prof. Nurul Banza, Koordinator Presidium Perhati Dr. Didi Artika, Ayunda dalam kesempatan ini hadir dengan kita semuanya, Bumi Umargo, seluruh segenap Perhati Majelis Daerah Surabaya yang kesempatan hadir dari kesempatan ini. Khusus pada senior mantan Koordinator Presidium Majelis Wilayah Indonesia Timur, Bapak Kanda Dr. Ahmad Widianto SHMD, seluruh peserta Musda kami Perhati Surabaya yang berbahagia. Pertama dan utama sekali malah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah semata kita bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kanda Yunda dan segenap peserta sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sepenuhnya kepada Kanda Yunda dan segenap undangan peserta dalam kesempatan ini yang berkenan hadir memenuhi undangan panitia dalam rangka pelaksanaan musyawarah daerah KHMI Perhati Surabaya periode 2015-2020. Hadirin sekalian yang berbahagia, permohonan maaf dalam kesempatan ini kami sampaikan. Sebetulnya pelaksanaan musyawarah daerah yang notabene merupakan sarana konstitusional sebagai forum tertinggi dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan evaluasi pelaksanaan program kerja pengurusan tahun 2015-2020, sekaligus juga untuk memilih menetapkan presidium 5 tahun ke depan dan sekaligus menetapkan program kerja 5 tahun ke depan yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan pada tahun 2020. Kami sebetulnya sudah merencanakan
akan membentuk kepanitiaan mulai rapat pertama Februari tahun 2020 yang akan kita agendakan pelaksanaan musda ini pada akhir bulan Juli tahun 2020. Tetapi karena ya manusia yang merencanakan, Tuhan Jula yang menakdirkan gelombang COVID melanda kita semuanya, sehingga pelaksanaan bulan Juli terpaksa kita pending, kita alihkan di akhir bulan November tahun 2020. Kita sudah memprediksikan bahwa pada akhir bulan November COVID belum mereda, tapi kita sudah menyiapkan dengan skema hibrid, yaitu musda secara offline dan online. Tapi tampaknya dalam perkembangan, karena satu dan lain hal, para senior menyampaikan bahwa kalau musda tidak offline itu kurang greget. Karena itu sekalipun sudah dilaksanakan proses pada saat itu, tampaknya antusiasnya kurang sekali, sehingga pada akhirnya kemudian kita bersepakat pelaksanaan musda digelar tahun 2021. Kita gelar, kemudian kita sepakati dengan melihat perkembangan yang ada, dengan estimasi bahwa kemungkinan besar di bulan Juli 2021 sudah agak membaik. Kita tetapkan pelaksanaan di akhir bulan Juli. Dan pada saat bersamaan, karena waktu kepengurusan sudah melebihi dari waktunya, kemudian kita mengajukan perpanjangan ke majelis wilayah. Dan pada saat itu kebetulan Sekretaris Umum Majelis Wilayah Mas Agus sendiri dan mengetahui perkembangan yang terjadi, sehingga masa pengurusan majelis daerah diperpanjang sampai bulan Agustus 2021. Ternyata di akhir bulan Juli pun perkembangan COVID pada saat itu juga semakin meningkat. Di sini kemudian kita tidak berani memberanikan diri karena memang peraturan yang sangat ketat, sehingga kemudian kita sepakati pelaksanaan musda dilaksanakan pada bulan November, di akhir bulan November pada kesempatan ini. Ini pun sebenarnya sudah berjalan lurus karena perkembangan situasi eksternal masih dalam kerangka COVID. Antara kita laksanakan atau tidak, maka kita menawarkan dengan pola yang skema yang awal dulu, yaitu dengan hybrid, yaitu secara offline dan online. Dan alhamdulillah sebetulnya animo kalau dari yang melakukan pendaftaran yang berkeinginan untuk hadir secara offline sebetulnya cukup banyak, tetapi memang kita membatasi supaya aspek-aspek prokes tetap kita patuhi, maka kita batasi maksimal dalam ruangan ini kurang lebihnya 100 dengan perkembangan dan memperhatikan prokes yang ada. Dan terkait dengan masa kepengurusan pun, karena kita sudah berakhir dengan perpanjangan yang pertama Agustus, kemudian kita ajukan perpanjangan kembali dan perpanjangannya sampai bulan Desember, dan kita sudah memastikan pada majelis wilayah bahwa tetap pelaksanaan musda akan kita laksanakan
di tahun 2021. Dan alhamdulillah dengan semangat dari teman-teman panitia sekalipun sudah dibentuk setahun kemarin, tapi masih mau untuk melaksanakan pelaksanaan musda yang pada hari ini bisa kita laksanakan. Anda Yuda sekalian yang berbahagia serta seluruh undangan dan peserta musda yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan ini kami mewakili dari majelis daerah dan sekaligus panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Kanda Yunda dan segenap undangan sekalian. Kami ingin sebetulnya dalam kesempatan ini semua bisa hadir, tapi kita juga bisa memahami karena masih kondisi COVID, sehingga sekalipun sudah mengisi sebagai peserta secara offline, tapi juga belum bisa karena mungkin perkembangan. Dalam kesempatan itu kami sampaikan, kami sengaja mengangkat tema tentang sinergitas kami masih kurang kami dan Prati dalam menyongsong Indonesia Mas. Kami menyadari bahwa sebetulnya berbicara Indonesia Emas masih tahun 2045, tetapi sekalipun masih panjang waktunya, kadang-kadang kita itu dilupakan karena aktivitas yang kita lakukan, yang kita menyelesaikan persoalan-persoalan sesuai apa yang kita hadapi. Artinya dalam penyelesaian kita berorientasi dengan jangka pendek. Pada persoalan-persoalan ke depan tahun 2045 katakanlah, itu ada persoalan panjang tetapi harus direspon oleh saat ini. Dalam konteks yang lebih luas, ketika Malaysia mengklaim Pulau Sipadan dan Bikitan, itu adalah pembelajaran terbaik bagi kita semuanya. Kenapa? Karena kita melupakan perspektif jangka panjangnya. Persoalan Sipadan dan Bikitan tahun 60-an, kemudian kita tidur terlalu panjang, sedangkan Malaysia bangun dari tidur sejak proses itu sudah jauh ke depan sebetulnya. Ketika kita tidur, Malaysia bangun, kemudian apa yang dilakukan Malaysia membangun sarana prasarana, kemudian dari segi regulasi membuat peraturan perundang-undangan, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ketika kemudian Malaysia kemudian memproklamirkan sebagai pihak yang berwenang atas Pulau Sipadan dan Bikitan, barulah kita terkaget-kaget. Kemudian pada Mahkamah Internasional kemudian diputuskan ternyata secara beban berlebihan Malaysia yang lebih berat atas Pulau Sipadan dan Bikitan. Itu karena kita lalai terhadap problema yang akan terjadi pada puluhan tahun ke depan. Karena persoalan-persoalan ke depan adalah persoalan-persoalan energi, persoalan Malaysia itu adalah aspek lautannya, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana menguasai energi yang ada di wilayah itu. Dalam konteks ini, persoalan tahun 2045 yang notabene yang diprediksikan bahwa kalau Indonesia Emas itu tahun 2045 kita ada bonus demografi pada usia produktif 15 sampai 64 tahun sekitar 70%. Dalam hal ini kalau kita tidak mampu mengelola dengan baik bonus demografi ini, maka sesuatu yang potensi bukan menjadi potensial bagi kita semuanya kalau kita tidak mengelola dengan baik. Maka
maka akan terjadi peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan problematika yang lain, misalnya kriminalitas dan sebagainya. Karena itu dalam kesempatan ini Majelis Daerah kami Surabaya dan Foradi Surabaya bersepakat mengangkat tema sinergitas kami Foradi dan Monumen Indonesia Emas dalam kerangka agar kita mulai sejak dulu bisa bersinergi menyatukan potensi yang terserap di mana-mana untuk bisa fokus dalam rangka untuk mengelola sumber daya yang ada di hadapan kita semuanya. Karena juga dan ustaz sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan itulah kami menyampaikan permohonan maaf yang kedua, di mana pada kesempatan musda ini yang seharusnya dan sudah menyangguhkan diri pertama untuk hadir dan membuka musda, yaitu Wali Kota Surabaya Bapak Heri Cahyadi STMT, sampai pada posisi kemarin sore dari protokoler masih memberikan lampu hijau bahwa beliau hadir di hadapan kita semuanya. Dan tadi jam 9 saya mendapatkan pemberitahuan bahwa Pak Wali Kota ada tamu mendadak dari Kementerian KLH, sehingga beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita sekalian. Karena itu saya mewakili dari teman-teman majelis daerah dan panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Kakang Rayunda dalam kesempatan ini. Demikian pula Bang Anies Baswedan, Gubernur DKI, yang dalam komunikasi melalui Cak Komar, beliau berkenan untuk memberikan sesuatu dalam kesempatan ini, tetapi memang tidak bisa secara offline, secara online. Dan ketika kemarin bisa adik-adik panitia untuk komunikasi kembali, ternyata Bang Anies dalam hari yang sama pun tidak bisa memberikan kesempatan memberikan pencerahan dalam acara musda ini. Karena itu saya mewakili dari teman-teman majelis daerah dan panitia untuk yang ketiga kalinya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang perlu kami sampaikan kembali bahwa terkait dengan musda ini, alhamdulillah dari hari pertama disampaikan tentang pendaftaran peserta mohon maaf, minum sebentar. Sejak awal disampaikan, dipublikasikan tentang pendaftaran calon peserta maupun calon presidium dengan batasan waktu yang ada, ternyata animo masih kelihatan minim sekali. Karena kemudian dari panitia memperpanjang waktu pendaftaran calon peserta dan presidium. Dari awal yang
sangat minim, kemudian setelah diperpanjang mulai ada gairah kembali yang mendaftarkan diri calon presidium. Dari laporan yang disampaikan oleh panitia sampai pada hari ini yang sudah terjaring untuk calon presidium sebanyak 11 orang. Nama-nama nanti dari saya menyampaikan, cuma dari jumlah yang 11 orang itu menunjukkan bahwa majelis daerah, khususnya daerah kami Surabaya dan Perwati Surabaya, mulai dilirik gitu ya, mulai dilirik oleh teman-teman sendiri. Saya sangat berharap kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mencalonkan diri sebagai calon presidium. Tentunya saya yakin bahwa yang menyalonkan sebagai calon presidium adalah ada harapan, keinginan untuk melakukan sesuatu karya di Kota Surabaya melalui organisasi majelis daerah kami dan Perwati Surabaya. Komitmen ini yang perlu kita pegang tinggi, sehingga saya berharap nanti ke depan ketika siapapun yang jadi dan yang tidak terpilih, katakanlah semuanya masih punya komitmen yang tinggi untuk membesarkan majelis daerah kami dan Perwati Surabaya. Jangan sampai kemudian karena tidak terpilih kemudian tidak mau dalam hal ini, maka apapun peran kita selama itu dalam rangka untuk membesarkan HMI, Perwati, dan including di dalamnya adalah sebagai tindak lanjut dari HMI, Perwati adalah kami Perwati, maka sangat berharap pada semuanya, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih, tetap punya komitmen besar untuk membangun, mengembangkan majelis daerah kami Perwati Surabaya. Kita tidak berbicara kursi kedudukan, yang penting adalah kita punya apa, intelektual kita, tenaga kita, pikiran kita, finansial kita, yang kita berikan, kita sumbangkan untuk pengembangan majelis daerah kami dan Perwati Surabaya, sekaligus ikuti HMI dan Perwati. Ini perlu saya sampaikan karena ketika kita sudah berkomitmen, maka apapun yang harus kita berikan, apakah itu tenaga, pikiran, waktu, dan finansial. Karena sesuatu tidak akan berjalan kalau tidak ditopang oleh keuangan. Karena Yunda yang berbahagia, sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan ini, dan mohon maaf yang kesekian kalinya karena harapan saya yakin juga kehadiran ada yang barangkali ingin ketemu dengan wali kota, ada yang ingin menggunakan Kang Anies, tetapi saya yakin juga bahwa kehadiran dari Anda semuanya adalah ingin bersilaturahmi dengan sesama aktivis di zamannya, mungkin Prof. Amin itu tidak tahu dengan siapa, mungkin sejalan dengan Kanda dan semuanya lah ya. Pasti ada keinginan-keinginan tertentu dalam rangka untuk menambah menguatkan silaturahmi. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan kepada Kang Yuda, kami bersepakat dengan Perwati dalam kesempatan muda ini dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada Kang Yuda atas apa yang sudah dilakukan selama ini dalam rangka untuk mengembangkan HMI Perwati, kami Perwati.
kepada semua, intinya kepada semuanya ya, intinya kepada semuanya, tapi kan keterbatasan semuanya, kami tidak bisa memberikan kepada semuanya. Kami memberikan pada biasa anggaplah ini sebagai satu representasi dari komunitas-komunitas yang ada, yang pada prinsipnya kami, Majelis Daerah kami dan Foratu Surabaya ingin memberikan sesuatu apresiasi kepada Kanda Yunda semua. Ketika saya tanya kepada Mbak Adita selaku Ketua Presiden, kita berapresiasi apa? Apakah ya mungkin harusnya kunci rumah apartemen gitu ya, atau pokoknya kunci rumah gitu ya, maunya seperti itu maunya gitu ya. Tetapi karena memang keterbatasan kami tidak bisa memberikan kunci rumah gitu ya, apalagi kunci mobil gitu ya. Kami hanya memberikan apresiasi sebatas selembar kertas. Tetapi itu adalah merupakan keinginan kami untuk apa, supaya ada tali kesenambungan antara kami yang muda-muda dengan Kanda Yunda sekalian atas komitmen yang tinggi dalam rangka mendampingi, mengawal baik HMI, kami maupun Kohati Foratu. Dan dalam kesempatan ini untuk yang kesekian kalinya, kalaupun mungkin nanti dari Anda terdekat sama disebut, bukan karena kami tidak tahu dan juga bukan karena meninggalkan dari Kanda Yunda, tetapi karena memang keterbatasan kami semuanya, sehingga yang tercatat, terdokumentasi dari teman-teman panitia yang keterbatasan yang ada ya sebatas itu. Karena itu saya mewakili dari Majelis Daerah kami Forati dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf apabila di antara Kanda Yunda nama-nama yang nanti tersebut ada yang tercecer. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ketika ditanya siapa yang diapresiasi, ya kami utamakan tentunya adalah yang usia lanjut. Karena kalau usia yang masih sekitar itu sulit nanti ya, yang usia lanjut itu masih ada keterbatasan yang kami miliki. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya atas keterbatasan, kekurangan, kelemahan kami dalam melakukan sesuatu dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada Kanda Yunda sekalian. Dan sebetulnya pada hari ini pula, selain memberikan apresiasi kepada Kanda Yunda, kami telah menetapkan untuk memberikan apresiasi khusus kepada Wali Kota Surabaya. Dalam hal ini kami mengikuti perkembangan langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau melakukan inovasi dalam melayanan administrasi kependudukan yang semula warga masyarakat dalam mengurus misalkan akta kematian, akta kelahiran harus ke Dispenduk Capil dengan waktu yang cukup lama, tetapi dengan inovasi yang dilakukan oleh CRI memotong birokrasi, semua pengurusan administrasi kependudukan, baik ada empat yang dipotong. Pertama adalah menyangkut pengurusan akte kelahiran, akte kematian, kemudian pindah masuk dan pindah keluar. Itu yang semua pengurusan itu sekarang dilimpahkan pada ketua RT, sehingga warga Surabaya, masyarakat Surabaya yang mau mengurus itu tidak harus ke Dispenduk Capil, cukup melalui ketua RT masing-masing sudah bisa melakukan pengurusan itu. Dan itu kan yang kita berikan apresiasi yang tinggi pada saya, dengan harapan bahwa langkah-langkah inovasi yang dilakukan tetap bisa terpelihara, tidak hanya masa
mengawali masa jabatan sebagai wali kota, tapi dalam sampai akhir masa jabatan wali kota, langkah-langkah inovatif tetap harus dilakukan sehingga masyarakat Surabaya dalam hal ini terkait dengan kualitas layanan administrasi bisa dilakukan sebaik dan sebanyak mungkin. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dalam kesempatan ini saya memohon kepada Koordinator Presidium Majelis Wilayah Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Agus Mahfud Fauzi MPD selaku Presidium untuk berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan musyawarah daerah kami Forhati Surabaya. Terima kasih atas kesempatan ruangan yang diberikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.